keuntungan pada waktu tertentu. Untuk penjelasan lebih kompleksnya, neraca memiliki beberapa fungsi yang penting dalam laporan keuangan. Pertama, neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Kedua, neraca dapat digunakan untuk memantau perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, neraca membantu dalam pengambilan keputusan bisnis seperti investasi dan pembiayaan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan laba atau rugi dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Perhitungan L atau R adalah dengan menggunakan pendapatan dengan beban. Dalam perhitungan L dan R, jika harus memasukkan beban kejustutan dari penggunaan aktiva tetap berwujud dan juga amortisasi dari penggunaan aktiva tidak terwujud untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan gas dari operasionalnya adalah dengan menilai EBITDA atau earning before interest, taxes, depreciation, and amortization. Untuk penjelasan laba rugi. Laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang paling penting bagi perusahaan karena memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Laba rugi biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendapatan, biaya, dan laba bersih. Dan laba rugi memiliki 2 contoh, yaitu laporan laba rugi single step, yaitu salah satu bentuk laporan laba rugi yang paling sederhana dan mudah dipahami. Laporan ini menunjukkan jumlah pendapatan biaya secara keseluruhan tanpa memisahkan antara jenis pendapatan dan biaya tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi multi step. Laporan laba rugi multi step ini adalah salah satu bentuk laporan laba rugi yang lebih rinci dan terperinci. Laporan ini memisahkan antara jenis pendapatan dan biaya tertentu menjadi beberapa kategori sehingga dapat memberikan informasi yang lebih detail mengenai kinerja keuangan perusahaan. Modifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan. Net Operation Profit After Tax atau singkatannya NOPAT. NOPAT adalah jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan dari operasinya setelah pajak tanpa memperhatikan pembiayaan. Hubungannya keuangan, Mas? Ada? Lanjut. Ada. NOPAT sama dengan EBIT dalam kurung 1 kurangi tarif pajak penghasilan bulan rumusnya. Berikutnya, dan persilahkan Din di kelas. Selanjutnya untuk free cash flow FCP. Yes. Free cash flow adalah arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada para pemodal setelah perusahaan melakukan investasi. Pada aktiva tetap peningkatan modal bekerja dan mempertahankan perubahan pekerjaan. Atau free cash flow juga bisa diartikan sebagai laporan kas yang dihasilkan oleh perusahaan setelah arus kas keluar untuk mendukung operasi serta mempertahankan aset modal. Di sini ada free cash flow. Free cash flow sama dengan operating cash flow atau disingkat OSP. Dikurang gross investment in that operating capital. Atau free cash flow sama dengan net operating profit after tax dikurang net investment in that operating capital. Di mana operating cash flow sama dengan NOPAT tambah depresiasi dan amorti. Selanjutnya tadi
Selanjutnya market blue identity atau disingkat MPI dan economics blue identity atau disingkat API. Market blue MPI adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas dengan ekuitas dalam kurang modal sendiri yang diserahkan kepada perusahaan oleh para pemegang saham. MPI sama dengan nilai pasar saham modal sendiri yang disetor oleh pemegang saham. Dan sama dengan jumlah saham yang beredar dikali harga saham dan kurang total modal sendiri. Untuk dua rumus ini, MPI yang bernilai positif jika nilai pasar perusahaan jauh lebih besar daripada modal yang diinvestasikan, berarti akan mendapatkan keuntungan sebaliknya. MPI dan sebaliknya, MPI negatif jika nilai pasar perusahaan lebih kecil daripada modal yang investasinya, berarti tidak akan dapat keuntungan. Berikutnya adalah studi objektif economic value added atau singkatannya adalah EVA. EVA adalah penilaian efektivitas manajerial untuk salah satu tahun tertentu. Tujuan di penerapan EVA ini adalah untuk membantu tenaga keuangan perusahaan untuk memahami tujuan keuangan di perusahaan sehingga informasi tersebut dapat diupayakan dan dapat meningkatkan tujuan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang ingin diperoleh perusahaan. Untuk rumusnya sendiri adalah EVA sama dengan dompet dikurangi biaya modal setengah pajak dalam rupiah untuk operasi, dan hasilnya EBIT dalam kurung minus 1 tarif pajak dikurangi operasi kapital atau biaya modal perusahaan setelah pajak. Analisis common size. Analisis ini merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk laporan neraca common base-nya per tahun dasar adalah total aktiva, sedangkan laba rugi adalah penjualan neto. Penyajian dalam bentuk common size akan mempermudah laporan keuangan. Untuk penjelasan common size adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu. Laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari laporan laba rugi. Misalnya proporsi persediaan terhadap jumlah aktiva lancar, proporsi aktiva lancar terhadap jumlah aktiva, proporsi harga terhadap total pendapatan dan hasil usaha. Analisis indeks adalah analisis yang merubah angka yang dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan neraca dari tahun ke tahun. Di sini ada beberapa analisis risiko keuangan. Yang pertama, rasio probabilitas. Yang kedua, rasio manajemen aset. Yang ketiga, rasio likuiditas. Yang keempat, rasio manajemen. Dan yang kelima adalah rasio nilai pasar. Untuk penjelasannya, rasio probabilitas adalah merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Yang kedua, rasio manajemen aset. Rasionya adalah contoh aplikasi manajemen aset yang digunakan perusahaan dalam mengelola siklus manajemen aset. Selain itu, digunakan untuk menerapkan manajemen aset. Perusahaan bisa mengoptimalkan fungsi dan manfaat rasio keuangan seperti rumus rasio manajemen aset, rumus rasio leverage,
rasio solvabilitas, rasio manajemen aset dan liabilitas. Yang ketiga, rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya yang harus diikuti secara ekonomi. Yang keempat, rasio manajemen hutang. Rasio ini untuk mengukur bagaimana perusahaan menggunakan pendanaan yang berasal dari pinjaman. Dan yang terakhir yang kelima, rasio nilai pasar. Rasio ini mengukur bagaimana pasar atau para pemodal memiliki perusahaan tersebut. Untuk rumus berikutnya pada yang ini. Oke, selanjutnya rasio-rasio probabilitas. Di sini ada rasio return of equity atau disingkat ROE. Saya di sini akan menjelaskan ROE adalah rasio probabilitas yang berguna untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam penghasilan laba dari investasi pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. ROE menunjukkan beberapa hasilnya perusahaan dalam mengelola modal sehingga keuntungan dapat diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE pun dikenal dengan rentabilitas modal sendiri atau disebut dengan rentabilitas usaha. ROE juga dihitung dari income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan, pemegang saham, premi dan biaya. Berikut ini rumus dan contoh penghitungan. Di sini ada sebuah contoh dari laporan keuangan yang terbit pada tanggal 31 Desember 2020. Yang bergerak dalam sektor produksi memiliki laba bersih setelah pajak besar sebesar sebesar 700 juta. Sedangkan total ekuitas para pemegang saham adalah sebesar